Hai, apa kabar kalian? Ibu berharap keadaan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sudah pernahkah kalian mendengar tentang pencemaran lingkungan? Ternyata dari hari ke hari, pencemaran lingkungan ini semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan kita yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat ya seperti aktivitas industri, maupun karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, penasaran tidak pencemaran lingkungan itu sebenarnya apa? Ya, di video ini kita akan membahas salah satu jenis dari pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Semoga bermanfaat. Salah satu kebutuhan pokok yang paling penting ya adalah air ya bagi manusia. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum. Karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk memasak. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama adalah limbah industri. Nah, biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Limbah dari pabrik kertas menghasilkan bubur kertas yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan aliran sungai menjadi tidak lancar. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Nah, kalau limbah dari pabrik kimia dan farmasi cenderung berupa cairan panas, berbusa, dan baunya menyengat. Limbah ini disebut dengan limbah anorganik. Yang berikut adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga terbagi atas bahan organik, anorganik, dan bahan berbahaya lainnya. Limbah organik itu misalnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun, dan sebagainya. Limbah anorganik itu contohnya aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman. Kalau limbah berbahaya lainnya itu bisa berwujud oli bekas yang ada di bengkel-bengkel kendaraan. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu tidak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini ada faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Yaps, insektisida misalnya. Bahan kimia tersebut memang berfungsi sebagai pembasmi hama. Namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan pasti ada efek sampingnya untuk kesehatan. Nah, kamu tahu efek dari terpapar insektisida yang berlebihan bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid. Dampak pencemaran air. 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu keindahan wilayah. Nah teman-teman, anak-anakku sekalian, sudah tahu kan apa itu pencemaran air dan penyebabnya? Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian dalam proses belajar di rumah. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa untuk bahagia.